Oke sahabat Gawser Indonesia, untuk kali ini kita berada di Dusun Kedungwulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya kita berada di petilasan Raden Wijaya. Nah, kebetulan sekali kita nanti bisa ketemu dengan juru pelihara situs ini, sahabat Gawser Indonesia. Penasaran? Ikuti video kita. Oke sahabat Gawser Indonesia, sekarang kita berada di dalam lokasi situs petilasan Raden Wijaya, situs Siti Inggil kalau orang sini mengatakan. Nah, kebetulan sekali kita bisa langsung bertemu dengan juru pelihara situs ini, yaitu Bapak As'ad. Assalamualaikum Pak. Nah, ini kita dari Gawe Sejarah, kepingin tahu cerita dari situs sak menika. Monggo Pak Asad. Ini kalau kita mengkaji asal usul nama Siti Inggil itu, dulu ini merupakan gunungan tanah atau tanah tinggi. Dan orang mengatakan, masyarakat sini mengatakan ini merupakan lemah geneng. Lemah geneng. Iya, lemah geneng yang terkenal orang-orang yang tua-tua dahulu. Tapi setelah direnovasi, ini diganti nama Siti Inggil. Siti Inggil. Ya, supaya semua istilahnya mengerti tentang apa arti sebuah nama. Kan itu. Kan lemah geneng kan hanya terbatas orang-orang tertentu. Nah, Siti Inggil itu termasuk bahasa yang bisa dikatakan bahasa nasional. Bahasa nasional yang bisa dimengerti. Nah, itu kalau nama Siti Inggil. Dan kalau kita bercerita tentang di sini kan termasuk ini bentuk makam. Ya, padahal ini dulu yang sering dikatakan termasuk petilasan. Memang ini petilasan, dan juga kalau benar ini Antapura atau Pura Ageng, karena catatan Purbakala adalah Antapura. Antapura. Iya. Dan kalau benar Antapura itu memang pendarmaan Agung Eyang Raden Wijaya. Itu kalau benar. Dan ini ada makam ini. Ini saya cerita realita aja ya. Sebab dulu ini masih berupa gunungan tanah. Akhirnya termasuk Pak Harto itu menyuruh Bapak Kasan, ulama termasuk Mbah Kasan, itu juru kunci Gunung Tidar, disuruh menjaga tempat ini di waktu renovasi ini, pada waktu renovasi ini. Dan setelah itu di sini setelah renovasi ini menemukan sebuah kendil-kendil berisikan tanah hitam. Dan setelah itu kendil itu untuk penyelamatan itu dimakamkan ini. Dan Makassar juga ritual kalau ini benar Antapura, memang tempat penerimaan Agung Eyang Raden Wijaya bersama keluarganya. Makassar dan termasuk Kasapuan sini termasuk Mbah Idris dan didampingi Pak Dono Umardani itu memberikan nama termasuk Eyang Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, dan juga Kanopatni Eyang Dayatri, dan juga ada Karwo Selir yang Darapeta, dan juga ada Karwo Selir yang Darajinggo, dan Abdi Kinasih Kakiregel. Kalau Abdi Kinasih Kakiregel kalau zaman sekarang ini kan Aspri. Aspri, asisten pribadi. Ya, asisten pribadi. Ini. Dan di sini kalau kita mengkaji di sejarah Majapahit ini termasuk kerajaan masih menganut Siwa Buddha. Iya. Dan dulu sebagian Apu, dan setelah direklamasi sebagian Apu dilarung, sebagian Apu dicandikan. Kalau benar ini Antapura memang pecandian Eyang Raden Wijaya. Ini tempat pecandian, dan yang satu biasanya dibawa ke rumah. Makanya ada termasuk Apu dari Eyang Raden Wijaya yang ada di Simping Sumber Jatim Blitar sana. Itu memang termasuk keluarga yang paling disayangi
yang paling dikasih, karena dia termasuk yang merawat anak-anak dari Eyang Raden Wijaya, termasuk Di Candi Simping ya. Ya, di Candi Simping Sumerjati. Blitar. Dan dialah termasuk Tribhuwana. Oh. Ya, di situ. Itu kalau kita Abuhe teng mriko, Candi Simping mriko. Candi Simping juga ada, di sini juga ada. Karena kan penarmaan kalau dibawa ke rumah kan. Nggih. Dulu kan sebagian abu Dilarung. sebagian abu dicandikan, Dicandikan. sebagian abu dibawa ke rumah. Ke rumah. Kalau sekarang orang Buddha dikuti, Nggih. setelah dilarung, ditaruh dikuti dan dibawa ke rumah. Biasanya keluarganya yang paling terdekat itu. Ini cerita yang ada di sini aja. Oke sahabat Gelaser, menarik sekali tentang kerajaan Majapahit. Beruntung sekali kita bertemu dengan Pak Asad ini. Jadi kita lebih mengetahui tentang silsilah dari Raja Majapahit, tentang tempat pendarmaan, tentang di mana cara-cara dulu raja dulu untuk menyimpan abu keluarganya dan lain sebagainya. Beruntung sekali kita diceritakan oleh Pak Asad ini. Monggo Pak Asad diterusaken napa malih sing napa untuk hari-hari tertentu banyak didatangi para pejabat napa niku. Kalau di sini biasanya untuk puncak keramaian itu hari Jumat Legi, ada juga Jumat Kliwon, ada juga termasuk Selasa Kliwon. Itu orang-orang yang sering berdoa menurut keyakinan masing-masing dan tata cara mereka masing-masing. Karena semua orang punya tata cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ya. Dan itu untuk keramaian. Dan kalau Bapak tadi mengatakan siapa yang pernah datang ke sini, termasuk pejabat-pejabat tinggi, ini semuanya saya kira Presiden satu juga Pernah sewanteng mriki nggih. pernah, termasuk Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur, Ibu Mega, dan juga Pak, ini setahu saya ya, Pak SBY itu saya tahu sendiri, itu saya melihat. Termasuk Pak Karno nggak tahu, kalau Pak Harto saya tahu sendiri pernah ke sini. Kalau Pak Jokowi itu di awal jadi penjabat presiden pertama, ya, periode pertama itu katanya saya nggak tahu, katanya pernah soal mriki nggih. Kalau kemarin memang utusan mereka datang ke sini habis lebaran ini yang bisa kami ceritakan tentang pejabat. Dan juga kemarin juga termasuk Pangdam, termasuk komandan dari AD yang ada di Jakarta juga datang ke sini. Dan banyak istilahnya tokoh-tokoh dari angkatan atau ABRI yang sowan ke sini. Ini katanya ya, katanya mitos ini. Lah niki Pak. Iya. Mitosnya kan kebanyakan itu damel jabatan nggih. Pejabat kalau ya memang pejabat kalau nggak datang ke sini atau kasih tinggal ini atau petilasan Eyang Raden Wijaya ini kurang afdol. Ini katanya mitosnya seperti itu. Nggih. Nah niki sing terakhir Pak. Nggih. Damel lari-lari sakniki nggih. Yang kadang niku jarang mengetahui sejarah. Terus pundi Pak? Untuk pesan damel lari-lari sakniki kan mereka bahkan tidak tahu sejarah, ngoten lho. Menyepelekan sejarah, ngoten lho. Iya, memang kadang-kadang begini. Ini masalah cerita ya. Cerita itu yang pertama ada cerita rakyat. Dan yang kedua termasuk cerita legenda. Dan yang ketiga termasuk sejarah. Sejarah itu bisa diterima bila mana ada istilahnya pedoman ya patokan atau pedoman yang bisa dipercaya seperti prasasti, seperti apa kitab-kitab yang lain untuk bisa dijadikan pedoman. Itu kalau sejarah. Kadang-kadang orang-orang bercerita tentang dia mendapat petunjuk, itu kadang-kadang
ya bersimpangan dengan Nggih, sejarah. dengan sejarah. Kalau tidak ada Makanya- bukti konkretnya nggih. Nah, makanya saya mengingat kepada semua pemuda atau yang belajar spirit, kita harus, kalau spirit kan urusan kita dengan sang ilahi, bila mana di mana tempat itu kita minta izin cara Jawa ini pangestu Nggih. kan ngoten. Nggih. Nah, itu yang bisa kami ceritakan sudah. Nggih. Demikian sahabat GWS Indonesia, sedikit cerita dari Bapak Asyad, tapi sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, bahwa Majapahit adalah kerajaan yang besar. Indonesia punya sejarah yang besar sekali, makanya berbanggalah menjadi bangsa Indonesia, karena Indonesia berdiri karena sebuah sejarah. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Salam sejarah. Matur nuwun Pak Asyad atas penjelasannya. Nggih, ngoten niku sing saged kula ceritakan realita mawon. Nggih. Alhamdulillah.